Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan untuk pelaksanaan rekrutmen P3K guru terkhusus untuk P3K tahap 3. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Terkait dengan informasi untuk P3K tahap 3, tentunya merupakan salah satu pelaksanaan rekrutmen tahap akhir untuk P3K 2021 yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan sekalian. Dan mengenai pertama tentunya untuk jadwal, di sini info terbaru yang kami dapatkan dari Panselnas, yaitu dari Kemendikbud, dari postingan terbaru Bu Nunuk Suryani teman-teman, yaitu yang diposting semalam berkaitan dengan banyak ya rekan-rekan guru yang bertanya terkait dengan jadwal kepada Bu Nunuk, sehingga Bu Nunuk kembali membuat postingan dan juga memberikan tentunya motivasi bagi rekan-rekan yang belum lulus di seleksi P3K 2021. Dan postingannya kita langsung saja baca teman-teman. Di sini apa yang kita perjuangkan hari ini tidak akan luput dari qadar Allah yang maha baik. Seluruh proses yang kita jalani mengajarkan banyak hal. Kita belajar dari kesakitan dan kepedihan untuk menjadi kuat dan tahan banting. Kita belajar dari kekecewaan dan kesedihan untuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Kita hanya berjuang dan berjuang, sedangkan hasil adalah rahasianya, karena hasil sudah ditetapkan oleh Yang Maha Pengatur. Tapi percayakan, kalau hasil tidak pernah mengkhianati proses. Nah, di sini Bu Nunuk jelaskan, saat ini belum banyak yang bisa kita kerjakan. Mari kita melakukan pendinginan sejenak ya. Banyak keputusan dan kebijakan besar yang berpihak pada guru honorer yang sedang disiapkan. Nah, tentunya ini menjadi sedikit kabar baik bagi rekan-rekan guru honorer sekalian yang menunggu pelaksanaan P3K tahap 3. Dari penjelasan Bu Nunuk sini ada makna tersirat bahwasanya ada banyak keputusan dan kebijakan besar yang berpihak pada guru honor yang sedang dipersiapkan. Kemungkinan itu teman-teman sampai saat ini belum dibuka untuk tahap 3. Yakinlah bahwa kami berpihak pada semua guru. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi rekan-rekan guru sekalian yang belum lulus di tahap 1 dan tahap 2, bahwasanya Kemendikbud itu berpihak kepada semua guru dan tentunya memperjuangkan rekan-rekan sekalian untuk mendapatkan kebijakan yang tentunya berpihak untuk semua guru honorer. Oleh karena itu tetap berusaha, berdoa, bersabar, tapi jangan pernah menyerah. Jangan tanya kapan jadwal ini, kapan jadwal itu, karena ingin tahunya sahabat-sahabatku ini luar biasa besarnya. Karena kalau sudah ada info yang valid, tanpa ditanya pun, saya pasti kabarkan. Tetap tersenyum dan jangan lupa bahagia. Salam hangat penuh cinta. Jadi itu teman-teman terkait jadwal, kita menunggu, dan semoga dengan pernyataan Bu Nunuk melalui postingan di Instagram resminya akan ada keputusan dan kebijakan besar yang berpihak pada guru honor yang sedang disiapkan. Semoga saja kebijakan tersebut berpihak kepada semua guru-guru yang belum dinyatakan lulus P3K tahap 1 dan tahap 2 seperti itu. Kemudian informasi yang akan kami sampaikan juga yang kami kutip dari media jpnn.com, yaitu yang berjudul honorer diminta bergerak untuk mendapatkan formasi P3K 2022. Ini berkaitan dengan untuk pelaksanaan P3K untuk tahun anggaran 2022 teman-teman, di mana Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Pak Iwan Syahril meminta honorer bergerak mendekati Pemda masing-masing untuk mengusulkan formasi P3K 2022 sebanyak-banyaknya. Kemendikbudristek sudah mengajukan kuota 740.000, tetapi tanpa usulan Pemda akan sia-sia. Dirjen Iwan juga berharap para honorer untuk meyakinkan Pemdanya bahwa gaji P3K sudah dianggarkan negara. Anggarannya pun tidak bisa dipakai untuk pos lain. Jadi Pak Dirjen berpesan agar guru honorer dan tenaga kependidikan TENDI ikut mendorong Pemda mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya, kata Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK 2I Pak Raden Sutopo Yuwono kepada jpn.com Rabu 2 Februari yang lalu. Permintaan Dirjen Iwan tersebut langsung ditindaklanjuti FHNK 2I dengan menginstruksikan pengurus melobi Pemda
Pemda harus diyakinkan soal anggaran ini agar tidak ragu mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Pak Sutopo menambahkan tanpa usulan formasi Pemda, formasi yang disiapkan pusat tidak akan terisi. Kejadian ini sudah terjadi pada rekrutmen P3K 2021. Usulan formasinya tidak maksimal, sehingga kata Pak Sutopo banyak guru honorer yang lulus passing grade P3K tidak lolos. Kondisi ini menjadi fokus perhatian Kemendikbudristek. Ada kekhawatiran teman-teman honorer dalam seleksi P3K 2022 nasibnya sama seperti 2021, ucapnya. Kemudian, Dirjen GTK lanjutnya telah menyampaikan akan ada Permenpan RB baru untuk pengadaan P3K 2022. Salah satu ketentuannya yaitu mengatur guru honorer yang lulus passing grade tidak perlu tes lagi dan bisa langsung mengisi formasi. Ini tentunya sejalan dengan sudah disampaikan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada saat raker dengan Komisi 10 akan menjadikan P3K bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus passing grade untuk yang P3K 2021. Ya, tetapi kembali lagi ke formasi. Kalau Pemda nggak mengusulkan formasi, regulasinya menjadi sia-sia saja terangnya. Jadi semuanya memang tergantung dari formasi yang tersedia, teman-teman. Kalau formasi yang tersedia untuk di P3K tahun anggaran 2022, tentunya bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus PG di tahun 2021 untuk P3K 2021 berdasarkan dari penjelasan Kemendikbudristek akan langsung diangkat menjadi SNP3K seperti itu. Semoga saja nanti di regulasi Permenpan RB atau aturan barunya terkait dengan kebijakan tersebut dijelaskan, dan semoga di tahun 2022 untuk P3K 2022 formasi sesuai dengan kuota yang dipersiapkan oleh Panselnas akan terisi semua ya, 740.000. Jadi itu formasi yang lebih besar dibanding dengan di tahun 2021. Nah, terkait dengan kebijakan kita kembali lagi ke P3K tahap 3 tentunya masih mengacu, kita flashback kembali, review kembali terkait dengan kebijakan untuk Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang tentunya teman-teman sudah menghafal aturan di Permenpan RB 28 tersebut, di mana untuk di tahap 3 silakan teman-teman baca di sini di bagian ini teman-teman. Ini silakan dibaca untuk terkait dengan syaratnya, kemudian tata cara pemilihan daftar ulangnya, kemudian siapa saja yang berhak mengikuti P3K tahap 3, tentunya tidak lulus tahap 1 dan 2. Kemudian tentunya juga ada satu kriteria guru honorer lagi yang ikut di tahap 3, yaitu guru honorer yang di tahap 1 dan tahap 2 tidak sempat mengikuti karena formasi tidak dibuka pada daerahnya di tahun 2021, sehingga guru tersebut itu baru bisa mengikuti di seleksi kompetensi tahap 3. Sini kami contohkan yaitu salah satu kabupaten yang tidak membuka formasi tahun 2021, tentunya guru-guru honorer di kabupaten tersebut baru bisa mengikuti seleksi kompetensi di tahap 3 karena berdasarkan peraturan Permenpan RB untuk di tahap 3 baru bisa lintas wilayah di seluruh Indonesia untuk memilih formasi. Tentunya harus linier dengan Serdik ataupun dengan kualifikasi pendidikan. Jadi kita sama masih menunggu terkait dengan jadwal yang sudah jelaskan Bu Nunu. Jangan tanya kapan jadwal ini, kapan jadwal itu, tetap tersenyum dan jangan lupa bahagia, salam hangat dan penuh cinta, itu pesan Bu Nunu tentunya, dan juga motivasi bagi rekan-rekan semua. Kemudian semoga ada kebijakan ataupun keputusan besar yang berpihak pada guru honorer semua nantinya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.